Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu baik tim dari BKPSDM maupun eh, teman-teman pejabat atau pengelola kepegawaian di perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang hadir secara virtual pagi ini juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Matur nuwun rawuhnya Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi ini meskipun kemarin ini adalah acara yang diselenggarakan oleh teman-teman PIC karena adanya keinginan teman-teman PIC untuk memantapkan lagi informasi-informasi yang diberikan terkait kegiatan sosialisasi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Yang sosialisasinya sebenarnya sudah kami lakukan kemarin dibuka oleh Kepala BKPSDM Bapak Budi dan juga narasumber dari Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN. Gitu. Diinformasikan ya Bapak Ibu untuk awal tahun ini yang kami OPD BKPPD yang dulunya BKPPD sekarang sudah berganti nama menjadi BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk bidang diklat yang biasanya kita sebut bidang diklat, sekarang berganti nama menjadi bidang pengembangan kompetensi ASN, ya Bu. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau kami menyebutkan nanti nyari-nyari bidang diklat mungkin sudah tidak akan muncul lagi dalam persuratan maupun dalam hal-hal kedinasan karena nama bidang diklat sudah berganti nama menjadi bidang eh, pengembangan kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Cilacap. Eh, Selanjutnya mungkin dari sosialisasi yang kemarin telah disampaikan eh, sudah cukup paham ya Bapak Ibu atau masih ada yang bingung ini terutama dari teman-teman pengelola kepegawaian di sela-sela waktunya yang luar biasa tugas-tugasnya ditambah lagi tugas tapi ini semua untuk kebaikan kita nggih. Intinya kita melakukan kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk lebih menata terkait pengembangan kompetensi. Karena di ketentuan PP 11 pengembangan kompetensi itu melalui beberapa tahapan eh, yang ketentuannya itu setiap tahun PPK harus menyusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi pelaksanaan pengembangan kompetensi itu tidak dilakukan seadanya gitu loh. Ada ada diklat ya berangkat enggak yang enggak, tapi eh, harapannya bisa direncanakan sebenarnya N-1 ya. 1 tahun sebelumnya kegiatan ini sebenarnya kemarin sudah direncanakan N-1, tapi kami juga melihat Bapak Ibu petugas dan pengelola kepegawaian tugasnya luar biasa nggak kemarin di akhir tahun dan mungkin awal tahun ini berbarengan dengan perencanaan kebutuhan formasi sehingga baru kami lakukan di awal tahun ini dan mohon sekali lagi bantuannya Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk bisa eh, apa menyampaikan data-data sesuai nanti yang akan diterangkan oleh narasumber sehingga kami dari bidang pengembangan kompetensi bisa menyusun perencanaan yang baik dan nantinya eh, teman-teman baik PNS maupun P3K dapat melakukan kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap karena sekarang ini pengembangan kompetensi bukan lagi hak tapi merupakan kewajiban. Oke, tambah lagi nggak Bapak Ibu terkait satu hal terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan atau tugas belajar atau izin belajar. Untuk P3K, ketentuan saat ini yang terbaru masih belum ada. Jadi untuk tugas belajar bagi P3K belum bisa difasilitasi oleh BKPPD. Ketika teman-teman P3K mau melakukan peningkatan pendidikan, monggo bisa dilakukan melalui komitmen masing-masing
dengan kepala OPD-nya. Kegiatan tersebut mungkin lebih ke izin belajar ya, ketika teman-teman P3K mau meningkatkan ilmu bisa melalui izin belajar. Eh, tapi harus ada kesepakatan bahwa yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan tugas tugasnya sehari-hari ya. Kegiatan belajarnya itu harus dilakukan di luar jam pelajaran karena untuk P3K batasan pengembangan kompetensi dalam 1 tahun itu ada 26 JP sehingga tidak termasuk di dalamnya tugas belajar atau izin belajar. Demikian ya Bapak Ibu. Nanti sekali lagi juga nanti mungkin perlu koordinasi dengan bidang perencanaan terkait target atau capaian yang akan dicapai oleh organisasi masing-masing dalam IKU, IKK dan sejenisnya. Butuh komunikasi dengan bidang perencanaan karena itu nanti menjadi dasar dalam penyusunan pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya pelatihan, tugas belajar yang merupakan prioritas dari OPD masing-masing. Demikian dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti setelah ini materi akan disampaikan oleh narasumber kita Widya Iswara dari BKP SDM Mas Hidayat. Dan juga di sini ada teman-teman dari BKP SDM bidang pengembangan kompetensi yang merupakan PIC dari Bapak Ibu sekalian, Gaya. Kemarin mungkin sudah menghubungi Bapak Ibu, mohon untuk bisa direspon ketika teman-teman menghubungi Bapak Ibu dan juga jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut sehingga data yang Bapak Ibu sampaikan eh, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk rawuhnya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mas Hidayat. Silakan Mas Hidayat. Oke, terima kasih pada Ibu Fitri. Mohon izin, Bapak dan Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Cukup jelas. Jelas Mas. Ya, Di baik. peserta jelas nggih? Bapak Ibu peserta bisa mendengar dengan jelas? Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa menuliskan juga di kolom chat untuk berinteraksi. Agak tersendat. Oh iya. Biasanya wifi-nya mungkin Pak. Kalau dari Bu Fitri jelas. Kalau dari Mas Hidayat? Barusan tersendat, Bu. Oh, nggih, coba. Kalau untuk sekarang, Pak Ramadan, untuk suara saya apakah bisa terdengar, Pak? Ya, sudah. Oh, sudah, ya. Nah, nanti coba Baik. mungkin yang Mas Hidayat dipakai kabelan saja Mas Hidayat. Oke, Bu. Makasih, Pak. Baik, mohon izin saya mulai. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan dari semua OPD di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Eh, Perkenalkan pada pagi hari ini saya Hidayat, salah satu Widya Iswara dari BKPSDM Kabupaten Cilacap, ingin bermaksud untuk menguatkan kembali yang untuk menguatkan kembali beberapa hal-hal yang sudah disampaikan oleh bidang saya di sosialisasi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan di minggu-minggu yang lalu. Mungkin untuk hari ini kita lebih agak nyantai saja Bapak dan Ibu. Mungkin nanti saya akan
menjelaskan lagi sedikit poin-poin yang memang pernah disampaikan Ibu Ibu Yunita selaku PLT Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN yang sudah disampaikan saat pada saat acara sosialisasi, dan juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri eh, pada hari ini. Mungkin mohon izin Bapak dan Ibu, saya share screen dulu yang bahan tayang yang pernah disampaikan pada saat sosialisasi, dan ini hanya akan saya jelaskan poin-poinnya saja. Untuk di layar apakah sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Mas. Baik, ini baik, ini untuk mengulang kembali, untuk tahun ini Bapak dan Ibu pengelola kepegawaian dari setiap OPD, eh, mengapa kami libatkan dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di pemerintah Kabupaten Cilacap, karena pada dasarnya memang ini adalah eh, poin-poin dan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang memang baru diberlakukan di sekitar akhir tahun 2023. Dan di sini juga untuk peraturan pemerintahnya mungkin masih menggunakan yang lama karena belum ada peraturan pemerintah yang baru dari undang-undang yang baru. Namun kurang lebihnya secara substansi juga nggak eh, ti- tidak ada yang berubah. Yang mungkin nanti ada beberapa poin yang ini yang akan saya coba jelaskan, mengapa dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu juga nanti harus menganalisis beberapa capaian dari organisasi, karena sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di sini memang ada poin-poin yang harus kita cermati bersama Bapak dan Ibu, yaitu setiap pegawai ASN sekarang memang sudah wajib, dan ini sudah bukan hak lagi, untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus dan agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Nah, oleh karena itu di sini kami meminta dari Bapak dan Ibu dari pengelola kepegawaian, eh, setidaknya harus mengetahui beberapa indikator, baik itu indikator kinerja utama, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kunci kalau misalkan ada di dalam OPD-nya, yang memang nanti harus dijadikan dasar dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan di level organisasi. Dan juga ada poin di ayat ketiga juga, bahwa pengembangan kompetensi itu juga harus terintegrasi dengan pekerjaan. Dan ini memang nanti yang kita harapkan memang nanti semua yang direncanakan oleh Bapak dan Ibu di level organisasi akan menunjang pencapaian dari indikator kinerja utama maupun program, dan kalau misalkan ada dari indikator kinerja kunci yang memang sudah ditetapkan. Untuk poin yang lain mungkin ini saya akan me- mengulangi secara singkat saja. Di sini yang kita rencanakan ini eh, pada akhirnya akan digunakan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi maupun kesenjangan kinerja yang dialami oleh para ASN di pemerintah Kabupaten Cilacap di setiap OPD yang dikelola oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk nanti pada saat pengisian dari kami juga memohon untuk Bapak dan Ibu juga bisa membaca peraturan
terkait tentang SKJ, karena salah satu nanti dari pengisian formulir ini terutama yang dokumen eh, kebutuhan pengembangan kompetensinya, yang untuk form form kebutuhannya nanti di eh, akan menggunakan standar kompetensi yang ada dari peraturan-peraturan yang sudah kami perlihatkan di dalam layar ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk eh, pejabat administrator bisa melihat dari peraturan Bupati Cilacap nomor 112 tahun 2022, dan untuk pejabat pejabat pengawas juga bisa dilihat di peraturan Bupati Cilacap nomor 113 tahun 2022. Dan untuk yang dari jabatan pelaksana ini bisa dilihat yang untuk paling barunya adalah dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, ini nih poin-poin yang tadi saya juga udah sampaikan. Memang pada akhirnya kita untuk memenuhi pasal 49 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang telah saya tadi sudah kemukakan, mem- maka dari kami melihat poin-poin yang bisa dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi di level organisasi yang dikelola oleh mm, Bapak dan Ibu di sini adalah ya kita melihat dari tiga indikator ini. Yang pertama indikator kinerja utama yang itu dari Renstra. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat Renstranya di OPD-nya, dan untuk nanti yang eh, dari Korwil maupun dari SMP bisa berkomunikasi dengan pihak Dinas P&K untuk mengetahui beberapa indikator kinerja utama yang sekarang eh, sudah berjalan di Dinas P&K. Dan untuk Dinas Kesehatan pun juga untuk eh, Bapak dan Ibu dari Puskesmas mungkin dan rumah sakit juga nanti bisa melihat renstra dari Dinas Kesehatan. Dan untuk indikator kinerja program juga kalau misalkan eh, dari dinas atau badan nanti bisa melihat juga di level organisasinya itu apakah di di bidang-bidangnya memang ada beberapa indikator kinerja program yang sedang berjalan. Nah, untuk semua ini memang kami harapkan dari Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan pihak perencana dari masing-masing OPD Bapak dan Ibu. Dan di sini memang perannya pengelola pegawaian yang kami harapkan adalah eh, Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan perencana maupun eh, pejabat administrator yang ada di tempat OPD Bapak dan Ibu. Dan memang di sini peran peran dari Bapak dan Ibu sebagai pengelola kepegawaian memang sangat strategis sekali ya untuk analisis kebutuhan Bangkom ini. Nah, kalau misalkan nanti eh, di tempat Bapak dan Ibu juga bisa mengarahkan untuk rencana Bangkomnya di apa ya namanya yang bisa menunjang 10 program prioritas PJ Bupati juga mungkin bisa ditambahkan juga nanti di kebutuhan yang nanti di formulir 3. Untuk tugas belajar dan izin belajar mungkin nanti juga bisa dikomunikasikan kepada kami untuk informasi yang lebih lengkapnya ke bidang kami juga. Nah, untuk nanti pada saat pengisian dari formulir kebutuhan pengembangan kompetensi, di sini kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mengetahui ada beberapa macam pelatihan yang saat ini dari Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 dan juga dari surat sekda yang ada di dalam folder yang eh, kami sudah share yang di bit.ly garing KPK Cilacap 2024. Di sana di surat sekda itu hmm, Bapak dan Ibu bisa melihat ada beberapa macam pelatihan yang nanti bisa dipilih untuk penyusunan eh, 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 kebutuhan eh, 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 dari tiap-tiap pegawai yang nanti dianalisis oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk pelatihan klasikal ini ada 11 macam, ada pelatihan struktural
kepemimpinan sampai sosialisasi, dan untuk yang pelatihan non klasikal juga ada 1 sampai 12 macam. Nah, untuk poin yang nanti kita kembangkan adalah ini, ada 3 hal yang memang kita akan tuju dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang mungkin nanti kita akan analisis Bapak dan Ibu. Yang pertama yang saya tadi sudah sebutkan, kita harus memenuhi dulu capaian organisasi, dan ini memang nanti dari Bapak dan Ibu pengelola kepegawaian bisa melakukan dialog kinerja dengan berencana, dan dari pejabat-pejabat administrator di levelnya tempat Bapak dan Ibu juga. Nah, nanti mungkin untuk pengembangan karir maupun manajemen talenta juga, untuk bagi ASN-ASN yang kemarin sudah mengikuti CACT, mungkin bisa melihat hasilnya, dan mungkin nanti bisa menganalisis sendiri ada eh, beberapa hal yang mungkin mau ditingkatkan dari hasil yang kemarin sudah didapat, juga bisa diusulkan nanti di formulir kebutuhan Bangkom juga. Nah, untuk yang nomor 3 ini Bapak dan Ibu, ini kan memang yang tadi saya sudah sebutkan, yang memang kita punya standar kompetensi jabatan, dan ini nanti juga akan kami fasilitasi, yang nanti misalkan diusulkan oleh Bapak dan Ibu, misalkan yang mau mengikuti PKP maupun EKA, nanti juga diupayakan nanti coba yang memang sudah siap nanti bisa yang yang sudah siap ikut pelatihan bisa diusulkan kepada kami. Dan untuk yang ASN dengan kriteria jabatan fungsional juga bisa nanti didaftarkan juga, kalau memang nanti dari syarat-syaratnya sudah memenuhi, untuk misalkan mau pelatihan dasar JF-nya, atau dengan nama lain biasanya pelatihan penguatan atau pembentukan JF, dan juga mungkin kalau ada yang nanti mau naik jenjang juga bisa nanti didaftarkan dengan syarat yang bersangkutan juga sudah siap untuk mengikuti pelatihan tersebut dan memang sudah memenuhi syaratnya. Dan juga dari kami juga bisa memfasilitasi uji kompetensi atau uji kom juga. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lagi secara detailnya mungkin dengan YIC masing-masing. Nah, ini sebenarnya yang kami kemarin sudah sampaikan, mungkin dari Bapak dan Ibu apakah sudah menanyakan kepada perencananya ya, untuk eh, indikator kinerja utama yang sudah dimiliki oleh masing-masing OPD-nya gitu ya. Mungkin saya coba tanya ya secara random. Untuk dari Bapak dan Ibu pengelola kepegawaian, hmm, Mbak Perda sudah tahu ya mungkin ya. Ini dari Mbak Perda belum bisa dihubungin ya. Iya, dapat. Ya, untuk dari Mbak Perda, mohon izin, berarti sudah tahu ya beberapa indikator kinerja utama maupun indikator kinerja programnya ya. Oke, siap Mas. Dari Bapeda untuk IKU-nya ya, Iya, eh, tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah. oke. Terus apa lagi? Iya, yang memang yang sudah ada di Ransel saja Bu, itu Bu. Ya, Ada berapa indikator kerja utama ya Bu? Kalau di sana Bu, kalau di Bapeda. Bapeda ada dua, Ada 2 ya? dua ya. Ya, mungkin nanti kita coba contohkan dulu. Mohon izin saya stop share dulu Bapak dan Ibu. Ya.
Mungkin boleh disampaikan Bu. Eh, mohon izin dengan Ibu siapa Bu? Dari Bapeda? Di Hartati, Pak. Ya, Di mungkin Hartati. Bu, sebentar Bu, saya akan share screen. Nanti mungkin kita akan coba mengisi, coba kita ambil contoh dari tempatnya Ibu di Bapeda. Nah, ini misalkan kita ambil contoh ya Bu dari Bapeda. Yang tadi nomor awalnya apa Bu? Dari Tingkat ketercapaian ya, perencanaan pembangunan daerah. oke. Iku itu ya. Ya. Jadi nanti kurang lebih Bapak dan Ibu yang lain juga bisa melihat di sini ya. Jadi nanti eh, setelah mendapatkan eh, setelah mendapatkan beberapa info dari perencana tentang indikator kinerja utamanya langsung diinput saja nanti di di apa file yang di itunya di download lalu tinggal diinput. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk satuannya apa ya Bu? Sen. Persen ya. Nah, ini nanti ada satuannya bisa lihat juga persen. Untuk capaian 2023-nya Bu? 75,44. 75,44. 5,44. 2000 target 65, 2023, kemudian 2024 66,4, Ya, 67,8. 67,8 ya Bu. Ya, Ya. Nah, nanti berarti ini yang tahun 2023 sebesar ini ya Bu ya. Tadi 75,44% ya Bu. oke, betul. Nah, berarti nanti caranya adalah yang ini nanti dari Bapak dan Ibu bisa menghitung selisihnya dari kolom A dan B ini. Oh, mohon izin. Rasanya dihilangkan dulu kalau Mas. Karena kan Ya, sudah ada satuannya kan sudah ada persen. Itu dihilangin dulu gini. yang Iya, iya. Iya, Bu. Ini untuk contoh saja sih Bu sebenarnya. Jadi bentar. biar rumusnya bisa dikurangi itu loh Mas. Jadi presentasinya karena kan satuan sudah ada persen gitu. Kalau di situ angka saja. Ya, ini misalkan saja ya Bu, langsung saya tulis aja di sini kan, misalnya hasilnya udah ada segini, Iya. 10,44%. Nah, berarti kan nanti di sini karena di kolom yang hasil capaian dikurangi 2023, hasilnya adalah positif, berarti kan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk indikator kinerja utama dari Bapeda yang tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah sudah di atas target. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat eh, hasil yang kita dapatkan di tahun 2023 dengan apa yang kita rencanakan di tahun 2024, Bu. Eh, jadi ini bisa kita hitung dari hasil capaian 2023 dan kita coba bandingkan dengan yang tahun 2024. Nah, di sini kita sudah bisa melihat angkanya kalau dari perhitungan saya adalah 9,04%. Nah, berarti kan di sini adalah gap antara yang sudah didapatkan oleh OPD Bapak dan Ibu dengan yang sudah didapatkan pada tahun lalu dan maupun tahun yang sekarang ini tahun-tahun 2024. Nah, nanti di sini eh, sebenarnya kalau untuk yang hasilnya sudah positif, mungkin nanti bisa di brainstorming atau digali lagi oleh eh, pihak-pihak yang terkait ya, misalkan dari perencana, dari kepala bidangnya atau
dari level pejabat pengawasnya juga. Kira-kira untuk terus bisa mendapatkan angka seperti ini, apa yang harus dilakukan? Misalkan tadi dari indikator tingkat pencapaian perencanaan pembangunan daerah ini ada berapa poin-poin nih, misalkan ada 10 hal yang bisa menunjang untuk pencapaian indikator kinerja yang sudah didapatkan ini. Misalkan misalnya ya Bu, ini misalnya ya. Misalnya kemampuan perencanaan dengan metode A gitu. Nah, nanti untuk itu misalkan nanti beberapa orang yang akan terlibat dengan perencanaan dengan metode A itu harus diberikan lagi penambahan-penambahan eh, baik itu pengetahuan maupun skill juga sehingga nanti pencapaiannya juga tetap sama. Nah, kalau kita harapkan juga akan bisa lebih tinggi dibandingin tahun 2023 ini Bapak dan Ibu. Jadi misalkan sekarang 75,44%. Nah, mungkin kalau misalkan nanti tahun 2024 entah itu sama atau lebih, eh, maka akan bisa memberikan dampak capaian organisasi tempat Bapak dan Ibu itu adalah memang eh, sudah melampaui target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini juga kita lihat ya untuk tahun 2024 karena ini sudah ada penambahan nih Bapak dan Ibu. Di 2024 ini kan beda dengan 2023 dan saya yakin sebenarnya ada juga beberapa OPD lain juga mungkin secara targetnya akan naik dengan eh, proporsi nilainya yang mungkin kurang lebih sama. Misalkan setahun ini di Bapeda tadi 66,40. Nah, tahun depan juga sudah berubah 67,80. Jadi nanti gap ini kan juga akan akan semakin kecil Bapak dan Ibu. Nah, nanti dengan mengecilnya gap ini berarti nanti kami harapkan juga dari pihak Bapak dan Ibu bisa melakukan beberapa strategi pelatihan apa saja sehingga gap ini juga jangan terlalu kecil lagi. Jadi misalkan ini sekarang kalau kita hitung tadi 75,44% dan 2024 kita sudah punya target segini. Memang yang target 2024 belum 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 ada Bapak dan Ibu ya, karena memang tahun ini kita juga baru memulai dan memang belum ada prosesnya juga yang berjalan. Namun ini adalah salah satu cara agar kita lebih aware sehingga nanti kita juga bisa menentukan beberapa strategi agar nanti tingkat tingkat misalnya kan untuk di Bapeda ini tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah juga bisa lebih tinggi lagi. Mungkin mohon izin Bapak dan Ibu yang di Bapeda yang nomor 2-nya apa Bapak dan Ibu? Ibu dari Bapeda tadi bisa disampaikan. Kedua itu presentase hasil kelitbangan yang Hasil kelitbangan. didapatkan Ya. dalam dokumen perencanaan pembangunan. Satuannya juga persen sama. Satuannya persen ya Bapak dan Ibu. 2023 23,35. Yang ini tahun 2022 berapa Bu? Capaian 2023 23,35. 23,35 ya? Ya. Ya. Terus 2023 itu 6, 7, 8. 8 ya. Deh. Baik. Nah, dari sini juga nanti bisa kita lihat ada selisih juga. Ini masih mungkin nanti bisa dihitung saja nanti karena ini menggunakan Google Spreadsheet mungkin ada berapa rumus yang mungkin belum 17,35. ya. Ya, yang di kolom situ. 17,35, terus yang sebelahnya 16,35.
Ya. Ini tadi juga bisa pakai rumus seperti yang tadi. Memang ini harusnya memang saya nggak pakai persen Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf tadi. Iya, sudah. Nah, ini tadi kayaknya harus. Ya mungkin kurang lebihnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti eh, yang nomor 2 tadi eh, ada sorry ini bukan persentase hasil pelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan bangunan. Nah nanti itu adalah masuknya ke indikator hijau utama dan tadi sudah didapatkan tahun 2023 dari pihak perencananya juga sudah ada angkanya 23,35 dengan dengan target tahun 2023 ada 6, 2024 7 dan 2025 8. Nah, ini kan dari sini juga memang nanti juga bisa kita lihat memang sekarang kita sudah bisa mencapai target. Namun yang jelas juga tahun ini dengan adanya kenaikan kenaikan target di tahun 2024 eh, gap-nya juga akan semakin menurun. Nah, ini nanti dari pihak Bapak dan Ibu di Bapeda harus mencari beberapa opsi strategi pelatihan apa yang mungkin nanti bisa meningkatkan lagi hasil capaian yang sudah diperoleh. Ya, misalkan kalau nanti misalkan tahun ini bisa di atas 23,35, tentunya nanti akan juga me- apa ya, bisa memperlebar gap yang sekarang sudah kita analisis. Nah, mungkin nanti kalau misalkan hasil tahun ini soal 2024 adalah 30 misalkan, nanti berarti kan di sini gapnya juga akan jauh lagi. Dan yang kita harapkan juga kurang lebih seperti itu dong, Bapak Ibu. Mungkin ada satu contoh lagi, Bu, dari Bapeda, apakah ada indikator kinerja programnya? Mungkin kita ambil contoh satu. Oke. Jadi untuk yang tingkat ketercapaian tadi yang nomor 1, IKO nomor 1 itu IKP-nya presentase pencapaian realisasi target program tahunan. Realisasi program tahunan ya, Bu? Yeah. Yaitu IKP ya. Ya. Mungkin kalau di teman-teman perencana, ini memang kalau menyebutkan indikator kinerja program, jarang yang disingkat Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau ini di bidang kami memang untuk memudahkan kami singkat menjadi seperti ini Bapak dan Ibu. KP. Untuk satuannya Bu, Ya, sama persen juga. persen juga ya. Yeah. 2023 Bu, hasil capaiannya? Dari 2,16. Ya. Target 78,7. 2,16 tadi ya Bu ya? 92,16. Oh 92, sorry maaf. Yeah. 78,27 tadi ya Bu. 78,7. 78,27 ya Bu. Tujuh 78,7. Oh, 0,7. Oke, kemudian 79,7, 80,7. Ya, nanti dari sini juga bisa kita hitung kembali. Nah, di sini ada gap sekitar masih plus ya karena memang hasil capaian lebih tinggi. Ini ada 13,46. Lalu yang untuk kita kalau kita compare dengan tahun 2024 12,46. Nah, nanti di sini juga sama.
nanti dari tiap-tiap bidang yang memang menangani indikator kinerja program ini diharapkan juga bisa memberikan eh, hasil analisisnya itu kira-kira pelatihan apa yang memang nanti bisa menunjang pencapaian realisasi program ini. Mungkin kalau misalkan untuk realisasi ini ya Bu, biasanya ada pelatihan-pelatihan yang lebih ke teknis misalnya manajemen project dan sebagainya. Nah, itu mungkin nanti bisa kalau memang nanti dibutuhkan oleh pihak Bapeda, memang nanti di luar ada penyelenggaranya baik dari instansi pemerintah maupun swasta nanti bisa ditambahkan di rencana kebutuhan. Nah, nanti kalau sudah ini saya juga sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada ibu-ibu dari pihak Bapeda atas contoh yang sudah kita Apa tuh, coba. Mas? Yang ini Mas, yang misalnya hasilnya negatif gitu, nanti kita harus ngapain gitu, ada. Oh ya, 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 boleh. Nah, ini mohon izin ya Bu, ini kalau misalkan kita coba eh, seolah-olah hasil tahun 2023-nya misalnya kurang Senjata mencapai ya Bu ya. yang capaian ibunya negatif gitu misalnya. Iya. Nah, ini misalkan ya Bu ya, saya izin ini misalnya kita coba misalnya angkanya 50. Nah, berarti kan nanti ada se- selisih ya, misalkan dengan si targetnya ini, kalau sebagai contoh saya, misalnya kita tadi sudah menghitung ada minus 28,7. Nah, berarti di sini di tahun 2023, berarti kita juga bisa menganalisis di tahun lalu itu ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan ketidakcapaiannya hasil yang kita coba peroleh ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu nanti kalau misalkan nanti dari tempat Bapak dan Ibu memang ada yang hasilnya minus, di sini juga nanti kita harapkan dari pihak Bapak dan Ibu yang memang nanti setelah menganalisis memang ada hasilnya minus seperti ini, mungkin nanti bisa digali kira-kira ini ada yang kurangnya apa saja di dalam pelaksanaan program yang berjalan tersebut, yang sekiranya seharusnya ada pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa diambil untuk memperbaiki sehingga nanti bisa pencapaiannya bisa 78,7. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin nanti juga untuk yang tahun 2024 juga karena ini ada peningkatan yang beda dengan tahun 2023, kami harapkan juga nanti kalau misalkan ada beberapa indikator yang nanti hasil analisisnya minus, juga nanti eh, pihak Bapak dan Ibu selaku pengelola kepegawaian juga kami harapkan bisa menganalisis lagi untuk pencapaian yang tahun 2024 gitu. Jadi nanti biar eh, jangan hanya melihat 2023 saja, namun melihat tahun selanjutnya dan tahun ini adalah 2024. Dan kalau misalkan bisa lagi, kami juga bisa berharapkan dari pihak Bapak dan Ibu untuk meninjau lagi yang tahun 2025. Nah, misalkan kalau 2024 ini tadi ada besarannya 66,4, ada 7, ada 79,7 ini. Nah, mungkin nanti kalau lebih lebih baik lagi juga bisa dilihat dari 2025. Di tahun 2024 ini mungkin kita memang eh, kalau seandainya kita dapatnya 79,8, mungkin kita sudah di atas target Bapak dan Ibu ya. Nah, memang gapnya nanti akan sangat kecil sekali. Misalkan nih, kalau tahun ini nanti kita dapatnya segini, 79,8. Dan di target 2024 misalkan 79,7. Nah, namun nanti di tahun berikutnya kan ada kenaikan lagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan nanti pihak eh, organisasi bisa lebih jauh lagi untuk meninjaunya, kami berharap juga dari Bapak dan Ibu bisa melihat dari tahun 2025. Misalkan kalau kita hitung, ini ada gapnya sekitar minus 0,9. Nah, mungkin nanti kalau lebih baik lagi di tahun 2024 ini yang akan direncanakan, juga bisa mempertimbangkan kira-kira nanti untuk mempersiapkan OPD agar bisa mencapai 2025 itu
apa saja yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari yang hadir? Baik, karena belum ada pertanyaan, mungkin saya akan teruskan lagi ke formulir rencana Bangkom. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Ya. Baik, nanti ini form yang untuk form nomor 2 atau form eh, yang disebut dengan formulir rencana pengembangan kompetensi ASN. Nah, di sini nanti dari Bapak dan Ibu bisa menuliskan kalau misalkan eh, dari pihak OPD-nya sudah memiliki anggaran di DPA-nya itu untuk pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh OPD-nya sendiri. Nah, misalkan dari dinas A gitu ya, ada sejumlah anggaran Bangkom sekian, mungkin nanti dari pihak mm, Bapak dan Ibu yang memang nanti di OPD-nya mau melakukan pengembangan eh, kompetensi sendiri, bisa nanti mengisi di formulir rencana pengembangan kompetensi ASN yang sudah kami share juga di link yang kami coba bagikan. Eh, Lalu juga ada beberapa informasi di beberapa OPD ada yang diberikan anggaran kontribusi yang kalau tidak salah itu ada kaitannya dengan pengembangan kapasitas dari eh, organisasi atau eh, dari pegawainya. Nah, mungkin nanti juga bisa dimasukkan ke dalam form yang ini Bapak dan Ibu. eh, Misalnya ada dari OPD kami itu kalau tidak salah 25 juta dan itu juga ada masuk di yang memang sudah yang sudah ditetapkan. Nah, nanti misalnya 25 juta itu nanti kami mau bikin pelatihan apa dan untuk melakukan eh, beberapa kegiatan Bangkom yang memang di levelnya tempat kami. Untuk yang form kedua ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, Mas, mohon izin tanya nggih dari Bapeda nggih. Oke, Bu. Ya, silakan Bu. Ini kan kita sudah coba ya untuk ngisi yang tampilan berapa ini tadi? 2 ya? Tampilan 3 ya? Jadi itu kan kita ngisi ya untuk yang Romawi 1 ini yang pendidikan yang di masing-masing OPD
sudah tersedia anggaran ya. Kurang lebihnya berarti kalau satu OPD itu 25 juta. Iya Bu, iya. Nah, 25 juta nanti diisi di Romawi yang satu. Nah, terus kemudian untuk yang Romawi 2 ini kan yang ada di DBA misalnya di masing-masing bidang. Kalau yang 25 juta tadi kan ada di sekretariat ya untuk pengiriman. Nggih. Kemudian di Romawi 2 itu kan DBA di masing-masing bidang. Nah, itu kan ada bisa dalam bentuk seminar, sosialisasi, workshop, dan lain-lain gitu, termasuk fintech. Nah, Iya. itu kadang sekarang ada yang untuk masyarakat, kemudian ada yang OPD, gitu. Berarti untuk yang ditulis itu hanya yang OPD saja, gitu. Yang khusus yang ditulis hanya yang khusus untuk ASN saja, misalnya ya. Yang untuk Romawi 2. Izin Mbak Tati bantu jawab ya Mas Hidayat. Untuk yang Nggih Bu. Romawi 1 itu pendidikan dan pelatihan kan informasi kami dapat informasi bahwa ada hampir semua OPD memiliki kegiatan Bangkom sebesar 25 juta. Nama kegiatannya mungkin peningkatan kapasitas atau apa nggih. Di sini nanti 25 juta apakah terbagi dalam beberapa kegiatan di sini diuraikan yang mungkin totalannya jumlahnya sekitar 25 juta. Di sini diuraikan yang 25 juta itu untuk apa saja. Selanjutnya kalau yang di DPA itu, misal kami di BKPPD ada bidang 1 memiliki kegiatan tahun 2024 di DPA memiliki kegiatan apa Bintek data dan informasi. Jenis pengembangan kompetensinya bimbingan teknis. Judul kegiatannya misalnya apa ya Bintek bagi pengelola kepegawaian. Jumlah anggarannya berapa? Seperti itu, Mbak Tati. Oke, berarti misalnya Sudah yang cukup di ya? DPA di bidang tapi sosialisasi fintech untuk masyarakat berarti nggak dimasukkan ya, khusus untuk Enggak, yang khusus untuk ASN. ASN, ya, Iya, ASN. oke. Oke. Sekap nggih. Yang lain mungkin Mohon tanya Mbak Fitri. halo? Dari Mohon mana ini monggo? Dari DPM PTSP. Nggih, silakan. Kalau pada OPD kami kan cuma 15 juta. Nah, kami Oh, nggih. isikan di yang Romawi 2. Itu seperti itu Tidak apa ada gimana? kegiatan lain, Mbak. Yang 15 juta itu apa? Kegiatannya DP? gelondongan satu kegiatan. Iya, gelondongan yang peningkatan kompetensi yang Oh, itu berarti di grade. Romawi 1, Mbak. Kalau yang di Oh, Romawi 2 misalnya ada terdiri dari beberapa bidang yang mengadakan kegiatan terkait pengembangan kompetensi itu baru dimasukkan di sini misalnya enggak yang ada, seperti saya Mbak. Berarti contohkan kita tadi. Oh, kalau nggak ada pindahkan. strip aja. Nggih, Berarti kita pindahkan ke atas, bukan di bawah nggih, ya. nggih. Karena kami melihatnya kan patokannya yang ada di DPA lah. Kami DPA-nya ya itu yang 15 juta Oh, nggih di atas saja. di Kalau yang atas ini ya. nanti Oh ya, nanti bidang-bidang kami nggih. perbaikin lagi. Nggih, Nggih, nggak matur apa-apa, nuwun Mbak Mbak. Fitri. Nggih. Sami-sami. Monggo yang lain atau cukup dulu nggak dilanjutkan? Ada lagi yang lain? Ya, tadi terkait hitung-hitungan yang ada di angka di lampiran 2 apa nggih? Yang intinya adalah bahwa usulan pengembangan kompetensi yang dituliskan Bapak Ibu sekalian nanti dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketika sudah positif, apa yang akan dilakukan
lakukan agar apa capaian-capaian yang ada di IKU itu bisa lebih baik lagi atau bahkan meningkat. Sedangkan yang negatif bisa ditingkatkan lagi. Sebenarnya seperti itu nggih, karena khawatirnya nanti ketika Bapak Ibu terlalu terfokus di angka akan membuat bingung. Jadi intinya sih melihat narasinya di capaian IKU, IKK dan sejenisnya itu mawon. Untuk Korwil banyak yang kameranya di off kan, jangan-jangan nih ada orangnya. Halo Korwil, apakah ada yang stay? Untuk yang UPT nanti Mbak Fit, nggih, nggih, dari mana ini nggih? Halo, monggo. Siapa tadi saya soalnya nggak bisa lihat. Melanjutkan untuk yang Korwil nanti hanya mengisi formulir lampiran 4 saja. Nanti kalau sudah mengisi dikonsulkan sebelum ditandatangani dikonsulkan pada masing-masing PIC-nya nggih. Mohon untuk bisa teman-teman kepegawaian semua sebelum ditandatangani nanti dikonsulkan isiannya ke masing-masing PIC-nya. Setelah oke, nanti bisa dimintakan tanda tangan untuk Korwil atau UPT dimintakan tanda tangan ke kepala UPT-nya, terus eh, nanti bisa di PDF-kan dan dikirim filenya melalui WA masing-masing PIC. Selanjutnya untuk yang Korwil dan SMP maupun Puskesmas, nanti dokumen tersebut dikirim kalau Korwil ke Dinas Pedanka nggih. Untuk dipul di Dinas Pedanka, selanjutnya nanti Dinas Pedanka yang mengirimkan ke kami karena berkas harus sepengetahuan kepala dinas nggih, dan dipengantari oleh kepala dinas. Mbak Demikian Bapak Fitri Ibu. izin bertanya. Ya, Mbak Fit izin silakan. bertanya. Eh, Mbak Fitri terkait yang tadi untuk belangko yang pertama itu kan di samping kita mengisikan yang anggaran ada di OPD yang untuk diklat itu nanti untuk siapa Nggih, saja dijabarkan di situ. Kemudian nggih, kan ada yang di bidang itu yang disesuaikan dengan DPA, misalnya kegiatan nggih, itu peningkatan nggih, kompetensi ya, peningkatan kompetensi nggih, seperti rakor atau bintek. Yang kami tanyakan, jika peserta rakornya itu seperti misalnya bidang arsip, mau nggih. menyelenggarakan rakor Bintek Sri Kandi tapi bagi desa Oh. sama Kalau untuk perpustakaan. masyarakat tidak termasuk di dalamnya sini Bu, Oh, iya. karena ini untuk nggih, ASN P3K Berarti maupun yang untuk sasarannya PNS kepada teman-teman ASN di lingkungan ASN. Kalau pemerintah yang di Kabupaten sekolah, Cilacap. kalau yang sekolah-sekolah kayak gitu berarti bisa nggak kayak perpus? Tujuannya misalnya, Iya, kayak misalnya pengembangan kompetensi bagi tapi ditujukan untuk ini teman-teman teman-teman di ASN. SMP, Nggih, misalnya pengelola perpus yang ada di nggih, itu bisa Bu. bisa ya. Nggih, Berarti kecuali kalau sasarannya masyarakat tidak perlu nggih. dimasukkan di Nggih, di tabel ini gitu ya. perencanaan ini karena ini nantinya kan diperuntukkan bagi teman-teman ASN ketika pengembangan kompetensi ini diperuntukkan bagi teman-teman ASN. Oke, terima kasih, Tujuannya Mas. sami-sami. Monggo yang lain atau kita lanjut nggih sesi berikutnya karena ini hari Ya, Jumat. Silakan Mas Hidayat dilanjut. ya Bu. Ini mungkin untuk contohnya saya coba, eh, saya ambil contoh dari tempat saya, Badan Ibu ya. Misalkan nanti gini, tadi anggaran yang memang ada untuk di sekretariat itu, misalkan yang kita dapatkan ada 25 juta misalnya Badan Ibu. Nah, misalkan dengan anggaran yang ada tersebut, eh, ada dari pihak kami, misalkan analis pegawaian itu dikirimkan untuk pelatihan manajemen talenta di LAN misalnya, di LAN RI. Nah, berarti nanti yang mungkin nanti bisa dituliskan mungkin kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu.
Mungkin nanti kalau dari saya ada yang salah, Bu Fitri bisa koreksi ya, Bu. Ya Mas, sama-sama belajar. Jadi nanti untuk jenis pengembangan kompetensinya bisa dilihat dari yang tadi sudah saya share Bapak dan Ibu di Bantayang. Jadi ada yang klasikal maupun yang non klasikal. Nah, mungkin kalau misalkan pelatihan manajemen talenta ini memang di tempat kami juga memang ada yang memang dilakukan untuk menunjang salah satu indikator kinerja utama yaitu indeks sistem merit. Nah, dengan wujud manajemen talenta misalkan di BKPSDM Bapak dan Ibu ya. Nah, dan mungkin nanti kalau misalkan case-nya adalah salah satu analis analis kepegawaian yang nanti mau diikutkan pelatihan manajemen talenta, nanti dituliskan seperti ini, lalu jenisnya pelatihan teknis, judul kegiatan pelatihannya yang tadi, misalnya manajemen talenta. Nah, jumlah anggarannya ini misalkan, eh, ini Misalkan misalnya 7.500.000 juta, gitu Mas. ya, Iya, ya jumlah salah satu pesertanya, contohnya seperti itu. jumlah peserta misalnya ada 2 orang gitu, 3 misalnya Bapak dan Ibu. Ya, misalnya 3. buat Sasaran pesertanya analis kepegawaian. Jadi nanti diisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Lebihnya nanti Mas ditentukan. mungkin nyelani sebentar mungkin untuk yang kolom 2 itu kan ada subkegiatan atau pekerjaan gitu. Jadi G. itu ada subkegiatan tersendiri atau pekerjaan tersendiri di situ. Jadi bukan pengiriman pelatihan Eh, manajemen talenta, ini langsung ke pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Nanti pekerjaannya itu ada pendidikan dan pelatihan formal. Mungkin kalau di OPD lain kurang kegiatannya. Yang kolom 2. ya, kolom 2. Oh, yang ini, Bu. Bukan, yang kolom 2 nomor 1. Oh, Yang ini ya, pendidikan. nomor 1. Jadi kalau itu kan 2 itu nama sub kegiatan atau pekerjaan. G. Sesuai dengan sub kegiatan di masing-masing OPD gitu. Jadi kalau di Bapeda sub kegiatannya itu namanya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Oh, ya, ya, Terus boleh, nama Bu. pekerjaan itu pendidikan dan pelatihan formal. Seperti Ya, itu. ini Gitu. berarti memang sudah ini ya, Bu ya. Memang Masuk kegiatannya itu sudah ada tersendiri gitu untuk yang sudah ada ya. pelatihan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Pendidikan dan Berarti ini pelatihan pendidikan dan pelatihan formal gitu ya, Bu. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Mm-mm. Oke, Itu nama sub kegiatannya. Terus ya, nama pekerjaannya itu pendidikan dan pelatihan formal. ya kita coba dari Bapak Daya. Sub kegiatannya dulu Mas itu. Oh itu di atas G, pendidikan. Pekerjaannya berarti pendidikan dan pelatihan karena formal. Bapeda jadi ini jadi banget. Jaga ibu yang Mbak. Gitu, itu aja mungkin Mas. Terima kasih. Mas Hidayat, terima kasih tuh sama Bapeda karena Bapeda Iya. jadi banget penulisan tidak boleh salah. Terima Ya kan kasih gini, kan. Enggak, iya. Berarti masing-masing disesuaikan aja sesuai sub kegiatan atau pekerjaannya penulisannya nggih, Mbak Tati. Kalau dari pihak Bapeda sudah ada yang mulai mengisi ini, Bu, berarti pendidikan dan pelatihan ini. ya, sudah sebagian. Mungkin bisa bisa sambil di-sharing, Bu, di sini dicontohkan gitu, Bu. Oh, kalau yang di bid lainnya belum, baru Oh, belum akan ya? draft aja. Mungkin bisa lanjut Mas Hidayat. Nggih.
Mas Hidayat masih di mute. Ya, ya. Untuk yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, form ketiga. Jadi ini ada formulir identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN tahun 2024. Nah, di sini nanti bisa diisi juga nama perangkat daerahnya apa, dan ini nanti sebenarnya harus diisi oleh setiap bidang ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tiap unit unit kerjanya yang nanti harus dibagikan seperti ini per unit kerja maupun bidangnya nanti mereka harus mengisi semua. Jadi eh, nggak boleh ada yang terlewat Bapak dan Ibu ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh di tempat kami ini saya coba 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 mengisi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi nanti misalkan di tempat kami perangkat daerahnya adalah BKPSDM Kabupaten Cilacap. Lalu di unit kerja atau bidangnya adalah pengembangan kompetensi ASN. Nah, nanti di sini eh, dari Bapak dan Ibu harus dari tiap bidangnya atau unit kerjanya nanti mengisi dulu dari nama kepala bidang atau kepala unit kerjanya. Misalkan di sini di tempat saya adalah Ibu Yunita. Nanti bisa disesuaikan lagi di tempat Bapak dan Ibu semua di sana. Dan nanti dituliskan juga NIP-nya Bapak dan Ibu ya. Oh gitu Bu. Oh, boleh Bu. Sebentar. Eh, Dari kami sepertinya ada file yang sudah diisi Bapak dan Ibu. Mohon izin ditunggu sebentar Bapak dan Ibu.
Mohon izin, Bapak dan Ibu, ini ada contoh yang kami isi, misalkan dari bidang kami, eh, dari kalau ini mungkin masih pakai nama yang lama ya Bapak dan Ibu. Cuma nanti kurang kurang lebihnya seperti ini contohnya. Jadi ada formulir identifikasi kebutuhan pengawasan kompetensi ASN yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, nanti di sini ada uraian tugasnya. Ya, ada uraian tugasnya seperti ini. Jadi di bidang kami ada uraian tugas, misalkan merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, lalu ada menyelenggarakan pengembangan kompetensi, hingga nanti mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Nah, ini bisa dilihat dari nanti setiap bidang atau unit kerja yang nanti di di apa yang akan ditanyakan. Nah, lalu di sini nanti sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dari pimpinan unit kerjanya di nomor 1 diisi, dan juga yang harus diisi adalah nama, NIP, dan nama jabatannya. Untuk kebetulan di bidang kami, Ibu Yunitas eh, selaku PLT Kepala Bidang dengan jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda. Nah, misalkan dari hasil yang dialog kinerja tadi yang sudah dilakukan, didapatkan kompetensi yang harus dimiliki adalah manajemen of training gitu ya, dan pengelolaan pelatihan. Oh, gitu ya, Bu. Ya, mohon izin ada kendala teknis Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini diisikan dari pimpinan unit kerja atau pimpinan bidangnya, lalu kompetensi yang harus dimiliki nanti dituliskan di sini juga, misalnya manajemen of training, lalu pengelolaan pelatihan. Nah, untuk kolom yang di pengembangan kompetensi yang dibutuhkan nanti yang paling kiri ada pendidikan dan yang diantaranya ada tugas belajar dan izin belajar. Nah, karena di sini memang eh, hasil dialog kinerjanya belum belum dibutuhkan untuk kedua hal ini, jadi ini tinggal di strip saja Bapak dan Ibu. Nah, di sini dengan standar tadi yang sudah kita tetapkan, misalkan yang harus dimiliki adalah manajemen of training. Jadi di sini nanti ada pelatihan yang akan menunjang eh, kompetensi yang harus dimiliki Bapak dan Ibu. Jadi di sini misalkan ada pelatihan yang tentang manajemen of training juga, lalu juga ada pelatihan non klasikalnya, misalkan pelatihan public speaking. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di sini karena tidak ada pelatihan fungsional yang harus diambil sebagai syarat jabatan, jadi yang di kolom ini di strip saja. Kalau memang dari orang tersebut memang tahun ini tidak ada rencana untuk mengikuti pelatihan fungsional atau memang sudah pernah mengikuti pelatihan fungsional. Dan ini juga sama kalau misalkan memang tidak ada pelatihan kepemimpinan struktural yang mau diikuti, juga ini di strip saja. Nanti biaya pelatihannya dituliskan di sini untuk yang MOT. Namun kalau misalkan nanti ada pelatihan yang sudah diusulkan namun belum ada, mungkin nanti bisa bisa dikosongkan saja Bapak dan Ibu. Jadi yang tulis di sini yang memang sudah kurang lebih tahu biaya pelatihannya sejumlah berapa gitu. Nanti di sini juga dituliskan misalkan tadi MOT tadi diselenggarakan oleh LAN. Jadi nanti dituliskan di sini. Kalau dari pihak swasta nanti dituliskan nama penyelenggaranya. Nah, yang TOC mungkin karena belum ada informasi lanjut,
baru dituliskan saja mungkin di pelatihan teknisnya, namun di sini mungkin karena belum tahu berapa biaya pelatihannya, jadi dikosongkan saja Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti juga dilanjut misalnya Ibu Fitri mengikuti dengan standar standar kompetensinya yang harus dimiliki ada 3, yang di apa dirasakan ya untuk sekarang ini harus dimiliki adalah 3. Jadi Bu, hasil dari dialog kinerja tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi dibutuhkan kompetensi tentang manajemen ASN. Lalu ada penyusunan Human Capital Development Plan atau AKPK. Lalu eh, ada juga tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, ada 3 hal ini. Dari situ Bu Fitri akhirnya menentukan pelatihan yang akan direncanakan diambil adalah penyusunan HCDP atau AKPK untuk pelatihan yang sifatnya masih klasikal, dan untuk pelatihan lainnya yang non klasikal yang eh, direncanakan akan diikuti adalah pelatihan manajemen ASN, lalu strategi peningkatan Bangkom ASN, dan evaluasi pelaksanaan Bangkom. Nah, di sini karena sudah tahu biaya pelatihannya berapa, tinggal di input saja. Namun kalau yang memang belum tahu, nanti belum perlu ditulis Bapak dan Ibu. Yang memang sudah diketahui saja nanti ditulis. Dan ini lembaga penyelenggaranya dari BPSDMD Jateng. Nanti ini semua harus diisi Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti di bidang kami ini ada Pak Gunadi, ada Ibu Mugiati, Pak Jenal, Ibu Ida, ada Mas Andri, sampai di saya juga ada di sini. Dan ini sampai 12 orang. Dan untuk form yang ini yang dimasukkan adalah yang PNS dan P3K saja Bapak dan Ibu ya. Untuk yang non ASN eh, belum bisa dimasukkan ke form ini. Jadi mungkin nanti yang non ASN akan saya coba sharing sedikit skema seperti apa yang bisa dilakukan nanti oleh OOPD kalau memang nanti mau memfasilitasi non ASN-nya agar juga bisa di ditingkatkan kompetensinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu, cara pengisian ini. Nah, nanti yang kolom ini juga, kalau misalkan nanti dari form yang kedua tadi, hmm, ada yang memang nanti mau diikutkan pelatihan, misalkan ada 1 orang Bapak dan Ibu ya. Eh, Misalnya tadi di form 2 itu dari anggaran yang 25 juta tadi ada yang mau dikirimkan pelatihan. Misalnya tadi pelatihan manajemen Alenta gitu ya. Nah, nanti di form 3 akan dijelaskan Bapak dan Ibu, eh, kalau misalkan nanti ada yang sudah mengisi form 2, berarti nanti deskripsinya harus ditampilkan juga di form 3 ini. Nanti dari bidang itu atau dari salah satu unit kerja di OPD itu yang ikut di form 2 itu siapa gitu Bapak dan Ibu. Oh iya, ini mohon maaf apakah suara saya sudah bisa didengar Bapak dan Ibu? Ya. Sempat putus-putus, Pak. Kalau sekarang Pak, udah bisa Pak? Tadi sempat terputus-putus. Oh, enggak, enggak. Kalau untuk sekarang udah enggak ya Pak? Sekarang sudah. Ya, ya mungkin dari Bapak dan Ibu, oh gitu. Mohon izin Pak, untuk sekarang apakah suara bisa didengar? Izin bertanya, Pak. Ya,
Monggo Pak Ramadan dari RSUD Majenang Pak.